Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di suasana Ramadan ini, di akhir-akhir menjelang Lebaran, kita bertemu lagi. Dan juga kita bertemu dengan Ustadz Sukirman. Dan insya Allah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Doa kita semuanya. Ini sudah akhir-akhir Ramadan ini Ustadz. Tapi COVID ini masih mewabah di masyarakat kita ya. Artinya masih banyak kasus-kasus COVID dan juga banyak yang meninggal Ustadz. Nah ini menjelang Ramadan ini, menjelang akhir Ramadan ini, seperti apa amalan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita giatkan lagi gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Baik. Kalau tadi ada satu pertanyaan yang menarik di akhir Ramadan menjelang suasana Idul Fitri tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020. Apa yang kita lakukan kalau COVID ini masih tetap ada dalam kehidupan kita ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu solusi kepada kita. Apa itu solusinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Ibadah Ramadan tahun ini betul-betul mendapatkan ujian terberat. Ujian untuk tidak makan, tidak minum. Ujian menahan diri dari hal-hal yang akan merusak dan membatalkan ibadah puasa. Tapi kita juga ujian berhadapan dengan wabah COVID-19. Semua orang merasa ketakutan akan COVID ini. Maka pemerintah, majelis ulama dan seluruh elemen menghendaki kepada kita semuanya untuk isolasi diri, untuk diam di rumah saja. Ini solusi yang paling tepat untuk kita lakukan. Tapi ada juga selain itu, apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa di dalam Al-Quran tadi Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya kita sejak dari Desember, Januari, puncaknya Februari khususnya kita, dan khususnya di Lampung, mulai Februari, Maret, dan April, bahkan mungkin menjelang Lebaran di tahun ini, mau Lebaran Ustaz. Ya, menjelang Lebaran ini, COVID ini sangat-sangatlah, boleh dikatakan secara psikologis kita agak terganggu gitu. Ya, ketakutan akan adanya itu. Ya bagaimana nggak takut? Karena itu bagian virus yang tidak boleh untuk kita anggap kita remeh, anggap kita kecil. Nah, jadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Nah, kita ini sudah melakukan apa? Sabar untuk tidak keluar rumah, sabar untuk tidak datangi tempat-tempat kerumunan, sabar kita sudah untuk tidak pulang mudik. Bahkan tempat-tempat perjalanan menuju mudik semuanya sudah ditutup sejak awal-awal Ramadan kemarin. Intinya apa? Pemerintah menghendaki supaya tidak ada satu cara untuk menghendaki penyebaran COVID-19 ini dengan cara lakukanlah PSBB itu, atau dikatakan dalam bahasa yang lain ya setengah lockdown lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah kita lakukan, sabar untuk melakukan itu. Tapi ada barangkali yang belum kita lakukan. Apa itu? Setelah kita bersabar, perintah ayatnya apa? Bisabri wassalah. Setelah bersabar, kemudian sholat. Gimana caranya? Yuk, apakah semua kita dengan adanya virus COVID-19 ini atau corona ini, apakah kita sudah semuanya kita sudah sholat,
yaitu sholat sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia menghadapi suatu persoalan, dihadapkan satu masalah, beliau cepat mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, bisa sholat hajat atau sholat mutlak atau sholat yang lainnya gitu. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, apakah kita semua ini sudah melaksanakan sholat hajat, memohon kepada Allah, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan ini ya Allah, kami berlindung ya Allah. Angkat ya Allah penyakit ini dari muka bumi Indonesia ini ya Allah, dari kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Kami ingin suasana yang normal seperti kemarin ya Allah. Karena tidak hanya kami berpisah, kami tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik, tapi tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, kondisi ekonominya menjadi berantakan dan sebagainya. Maka ayo di akhir Ramadan ini jadikanlah momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan dan bermunajat kepada Allah. Karena siapa tahu doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang tidak oleh kita, kalau seandainya kita berdoa dan doa itu dikabulkan oleh Allah, dari mulut kita yang berdoa dan Allah itu kabulkan, maka kita telah menyelamatkan 200 juta lebih penduduk Indonesia. Karena kata Nabi, banyak-banyaklah berdoa, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan. Nah, oleh karena itu sabar sudah, tapi sholat. Maka saya berharap kepada kita, alangkah elok dan alangkah indahnya dari yang atas sampai ke bawah, bila perlu seluruh muslim, seluruh Indonesia dan jagat dunia ini melakukan sholat secara serentak, memohon kepada Allah. Rasanya nggak mungkin. Kalau ada 2 yang berdoa, nggak mungkin salah satu nggak dikabulkan. Kalau mungkin ada yang 100 yang berdoa, nggak mungkin masa satu nggak dikabulkan. Bagaimana kalau ada yang 1000 berdoa, nggak mungkin salah satu nggak dikabulkan. Bagaimana kalau ada 200 juta yang sholat, yang berdoa kepada Allah, nggak mungkin di antara sekian itu nggak ada yang dikabulkan. Ayo, siapa tahu dengan cara ini Allah akan mengangkat virus itu. Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Barangkali mungkin itu. Ya, jadi sabar, sholat dan juga doa yang perlu dikuatkan lagi ya. Ustadz, ini kan banyak dari saudara-saudara kita juga yang karena COVID ini ya, pekerjaannya hilang atau dia biasa dagang, kemudian ketika lebaran tuh mau lebaran dagangannya laris, tapi kemudian sekarang malah jadi sepi. Nah, sebagai muslim apa yang perlu kita lakukan Ustadz buat saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kehilangan pekerjaan atau yang lain sebagainya Ustadz? Ya, baik. Semua orang pasti hari ini dirundung dalam suasana yang sedih, suasana yang bingung, suasana yang cemas, suasana yang galau, ya, di tengah melaksanakan ibadah puasa di suasana COVID-19 ini. Itu kami merasakan itu. Semua kita pasti merasakan. Tapi bagaimana sikap yang terbaik yang harus kita lakukan? Kalaulah kita hari ini kita sedih, kita cemas, kita bingung, yuk sadarilah, yang sedih nggak sendirian kok. Hampir barangkali setiap rumah, setiap orang juga sedih. Itu yang harus membuat kita kita tenang. Yuk, lockdownkan pikiran kita. Turunkan tensi darah kita. Dengan adanya wabah ini, jangan kita emosi. Jangan adanya wabah ini kita marah dengan Allah. Ini ujian. Allah sedang menguji kepada kita. Nampaknya seumuran kita sampai hari ini, sepertinya kita di Indonesia, bahkan mungkin seluruh masyarakat dunia, terutama saya secara pribadi, yang usia saya sampai hari ini insya Allah usia 48 tahun, selama 48 tahun baru ketemu sekali ini kok. Mudah-mudahan gak ada lagi. Mudah-mudahan. Baru sekali ini, artinya sudah sekian lama kita hidup di dunia ini, kita hidup di Indonesia ini, gak ada suasana seperti ini. Artinya, kalaulah kita juga dihadapkan dengan Ramadan tahun ini, waduh kok Ramadan kita seperti ini, serba kekurangan. Yuk, ingat tahun-tahun yang lalu Ramadan kita nggak kekurangan kok. Tahun-tahun yang lalu Ramadan kita enjoy aja, ya hidup kita normal. Nah sekarang kita diuji hanya baru beberapa bulan,
kita nggak boleh kita bersedih dengan ujian ini. Sebab kalau kita juga sedih, nggak akan memberikan manfaat kepada kita. Bahkan kalau sampai kita sedih, kita cemas, ya kita bingung, apalagi sampai kita stres, itu akan menurunkan tingkat imunitas kita. Kalau kita justru imunitas kita akan turun, maka peluang kita untuk terkena COVID-19 itu akan sangat mungkin. Karena pesannya apa? Untuk menghalau COVID ini supaya tidak terjadi sama kita, hanya 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama apa? Pertama, tingkatkan imunitas kita, dan yang kedua, tingkatkan iman kita. Nah, suasana iman ini harus kita tingkatkan. Jadi sekali lagi, yang sedih bukan kita sendirian. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia juga mengalami hal yang sama. Coba kalau nggak percaya, tanya orang-orang gimana suasana sekarang. Semuanya juga sedih. Maka oleh karena itu, kesedihan ini tidak hanya cukup kita nikmati kesedihan itu, tapi di balik kesedihan itu, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yakinilah, namanya Allah memberikan ujian itu, pertama, karakter ujian itu diberikan kepada orang yang mampu. Itu yang pertama. Nggak mungkin dong anak SD kok dikasih soal anak SMP, anak SMP dikasih soal anak kuliah, nggak mungkin. Jadi karakter ujian itu biasanya sifatnya diberikan kepada orang yang mampu. Buktinya kita mampu kok, sudah melewati masa isolasi, ya sudah masa sekian kita bisa bersabar, dan kita masih hari ini bisa makan, masih bisa hidup dan seterusnya, badan kita sehat, dan insya Allah kita nggak kena corona. Itu juga merupakan nikmat, harus kita syukuri itu. Nah yang paling sedih apa? Sudah suasana kena corona, dia sudah suasana seperti ini, kena corona lagi keluarganya. Mereka tentu tambah stres. Kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak kena, dan mudah-mudahan kita insya Allah tidak akan stres sebagaimana orang lain. Amin. Nah itu yang terpenting. Nah jadi apa? Itu yang perlu hal yang harus kita cermati, bahwa kesedihan ini tipenya, karakternya diberikan kepada orang yang mampu. Dan yang kedua, karakter ujian itu biasanya diberikan tidak selamanya. Ya kan, orang-orang yang ujian, anak kuliah dikasih ujian paling cuma 10 hari, 15 hari. Ya, anak-anak SD ujian paling cuma seminggu. Nah, kita tunggu berapa lama. Biasanya sih ujian itu tidak akan pernah wabah penyakit itu tidak akan pernah sampai setahun. Sebagaimana di zaman Rasulullah, ujian itu paling ya beberapa bulan begitu saja, setelah itu nanti habis. Maka oleh karena itu, ayo, tadi saya sampaikan di awal, sabar kita sudah, sholat minta ya kepada Allah agar wabah ini segera hilang. Dan kemudian yang terakhir apa? Yang perlu kita cermati bersama, ayo ademkan pikiran kita, ademkan diri kita. Oh, kalau hari ini kita masa sulit, yakinilah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan, di balik kesusahan ada kemudahan, dan ada kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi nggak usah khawatir. Nah, artinya kalaulah hari ini kita sedih, hari ini kita serba kekurangan, ayo siapa tahu di tahun yang akan datang, Ramadan kita bisa jadi Allah akan ganti dengan segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Amin, amin. Dan yang perlu diingat juga oleh kita, kadang-kala kalau kita diuji ini, kadang-kala kita lupa kebaikan yang selama ini. Nah itu sayangnya kita begitu. Sekian tahun Allah ngasih hidup kita normal, suasana yang normal. Ya, kita lupa dengan Allah, tapi begitu dikasih seperti kita sedih, apalagi kalau sampai kita cengeng, sampai kita menangis, mental kita berarti belum mental yang kuat. Tandanya bukan orang yang bersyukur. Maka apa? Makanya kenapa kita ketika sakit kita harus bersyukur, karena kita ingat bahwa sehat itu ternyata mahal. Ya kan itu. Nah, oleh karena itu, ayo dengan adanya wabah Covid ini, bisa jadi ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada solusinya. Kita mohon ampun kepada Allah, kita banyak tobat sebagaimana Nabi Yunus ketika dia di dalam perut ikan, sampai entah kapan dia akan keluar, dia nggak tahu. Akhirnya dia seorang nabi, ya, beliau memohon ampun kepada Allah, dia bertobat, akhirnya Allah selamatkan dia keluar dari perut ikan. Tapi dia senantiasa membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yuk, doa itu sudah diucapin belum sama kita selama ini? Jangan kita cuma protes terus sama Allah, tapi kita nggak sadar kalau kita ini banyak dosa. Bisa jadi akan datangnya virus corona ini, bisa jadi investasi dosa-dosa kita itu. Oleh karena itu kita koreksi pada diri kita. Kalau seluruh rakyat Indonesia menyadari akan itu semua, akan dosa-dosa,
Siapa tahu Allah akan memberikan solusi, COVID ini akan segera diangkat. Amin. Allahumma Amin, amin. Demikian, terima kasih. Ya. Beri taufik kepada dia. لنا حجة يا رب العالمين